Salam, saya ucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Harapan dan doa saya moga saudara-saudari dalam keadaan yang sehat, dilindungi, diberkati, dan disertai oleh Tuhan. Hari ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu panggilan orang Kristen. Kita melihat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara, apa tujuan Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang Kristen? Dalam bacaan ini kita menemukan ada beberapa tujuan Tuhan memanggil kita sebagai orang Kristen. Yang pertama ialah untuk mempengaruhi dunia agar tidak menjadi rusak. Dalam ayat 13 dikatakan, "Kamu adalah garam dunia." Tuhan Yesus mengumpamakan orang-orang Kristen itu sebagai garam. Apakah fungsi garam? Garam berfungsi, salah satunya ialah untuk mengawetkan makanan agar tidak mudah menjadi rusak, sehingga makanan itu dapat bertahan lebih lama. Saudara-saudaraku, demikian juga dengan orang Kristen. Kita hadir di dalam suatu tempat, kita di sana berfungsi untuk mencegah kerusakan. Kita menjadi orang yang dapat membawa kebaikan di tempat itu. Tapi soalnya ialah bagaimana supaya kehadiran kita di sana tidak membawa kerusakan. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya supaya apabila kita hadir di satu tempat, bagaimanapun orang memusuhi kita, kita tetap dapat membawa kedamaian di tempat itu. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan, jangan balas jahat dengan jahat, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dan banyak lagi ajaran-ajaran damai yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Biarlah kehadiran kita di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus mendamaikan, menyejukkan hati setiap orang. Saudaraku, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus menunjukkan kekristenan kita dengan benar. Karena ada sesetengah orang ini, mereka tidak melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena mereka ini tidak tahu dan tidak pernah pun membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga penilaian mereka akan kekristenan itu terletak pada kepribadian orang-orang Kristen. Kalau kepribadian orang Kristen itu baik, maka dia anggap kekristenan itu baik. Tetapi kalau dia melihat orang-orang Kristen itu tidak baik, maka dia anggap kekristenan itu tidak baik. Maka dia tidak akan tertarik untuk menjadi seorang Kristen. Tidak tertarik untuk mengikuti kepercayaan yang kita percaya.
Nah, karena itu saudara-saudaraku, kita harus mempertahankan sifat kekristenan kita itu supaya membawa damai, membawa sukacita kepada mereka yang belum percaya. Nah, itu yang pertama, untuk mempengaruhi dunia di mana kita berada supaya tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan memanggil kita? Ialah orang Kristen dipanggil untuk bersinar bagi dunia. Dalam ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Yesus mengumpamakan orang Kristen itu sebagai terang. Sumber terang kita itu ialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada di dalam kita bersinar sehingga dapat dilihat oleh orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, sehingga tanpa orang membaca sifat Kristus di dalam Alkitab, orang akan tahu bagaimana Kristus itu yang sesungguhnya, karena mereka dapat melihat sifat Kristus itu di dalam kehidupan orang Kristen. Sinar fungsinya ialah menerangi kegelapan, artinya mengubah suasana dari gelap kepada terang. Sehingga kehadiran orang Kristen yang bersifat seperti terang itu, orang yang tinggal di dalam kegelapan akan diterangi dengan kehadiran orang Kristen. Orang yang mulanya berduka cita akan mengalami sukacita oleh karena kehadiran seorang Kristen di tengah-tengah mereka. Orang Kristen tidak boleh menyembunyikan kekristenannya. Kekristenannya harus jelas kepada semua orang. Karena apa? Di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, Yesus mengatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus mengumpamakan kita ini seperti gunung. Gunung yang tinggi, gunung yang besar, tidak mungkin dapat disembunyikan. Jadi kekristenan kita ini tidak mungkin dapat disembunyikan. Jangan sembunyi-sembunyikan kekristenan kita. Biar orang nampak dan melihat sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah orang Kristen. Dikatakan dalam ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Nah, sekali lagi Tuhan Yesus mengumpamakan kita ini sebagai pelita yang harus diletakkan di kaki pelita, bukan ditutup-tutupi. Jadi karena itu kita harus tampil sebagaimana adanya kita sebagai orang Kristen, sehingga sinar Kristus yang ada di dalam kita akan terpancar kelihatan. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, selain pengakuan iman kita, identiti kita sebagai orang Kristen itu ialah berbuat baik. Orang Kristen harus berbuat baik, wajib berbuat baik, berkelakuan baik, dan tidak mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, saudaraku, dalam ayat 16 sangat jelas bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengar renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan karena kasih karunia berkat kemurahan-Mu kepada kami. Kami sudah mendengar pesan Tuhan bagi kami supaya kami mengerti panggilan kami sebagai orang Kristen sesungguhnya. Tuhan, terima kasih untuk pesan Tuhan ini. Saya berdoa bagi semua mereka yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, mengalami kekuatan rohani,
dengan sepenuhnya. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin.